Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati dari BRUM, Bapak Edo Soroinda Nasution, selaku Product Manager BRUM.id. Kemudian juga Bapak Ahmad Faris Arifin, selaku Head of Product BRUM.id. Dan juga Bapak Idam M. Hussein, selaku Marketing Manager BRUM.id. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tamu dari BRUM.id untuk bisa memaparkan ya, mengenalkan apa itu product management ya, dan kemudian juga mengenai bidang-bidangnya. Tentu ini buat para mahasiswa dan lulusan kami itu juga termasuk masih baru, dan saya rasa sangat penting ini untuk disosialisasikan kepada mahasiswa dan lulusan kami agar mereka familiar terhadap kegiatan dan bidang dari BRUM.id ini. Kami dari CDC UI sangat berterima kasih untuk pihak-pihak yang berkenan bekerja sama dengan kami, karena kami memang sangat membutuhkan berbagai informasi ya yang tersedia untuk para mahasiswa dan lulusan kami. Jadi Career Development Center Universitas Indonesia ini berada di bawah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni. Saya izin share ya sedikit saja mengenai DPKHA. Oke. Apakah terlihat? Tidak ya? Sorry. Sebentar. Ya, oke. Terlihat ya di sini ya. Jadi kami memang Career Development Center Universitas Indonesia berada di bawah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni, dan kami di sini ada 4 subdirektorat ya, yaitu di bawah saya itu adalah Subdirektorat Pemagangan dan Hubungan Industri. Kemudian ada di bawah Ibu Sri Daryanti, itu adalah Subdirektorat Pengembangan Karir, di mana di sana banyak mengelola mengenai seminar-seminar dan workshop ya terkait pengembangan karir. Kemudian ada juga Subdirektorat Pendataan Alumni dan Research Study. Nah, di sini karena ada mahasiswa dan alumni, saya berharap bahwa mengetahui mengenai kegiatan ini, dan research study itu adalah kegiatan yang sangat penting untuk UI, sehingga nanti kalau ada survei itu mohon bisa diisi. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah Subdirektorat Potensi Peran Serta Alumni, Bapak Beni Syaf Jafar. Mereka biasanya banyak berkontak dengan para alumni lama. Dan kami semua di bawah Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni ini di bawah Bapak Direktur, yaitu Bapak Ahmad Syafiq, PhD. Nah, saya mendengar bahwa di BRUM.id ini akan menawarkan informasi terkait juga internship atau magang. Ya, jadi kami ini juga semua berupaya untuk bisa mewujudkan program dari pemerintah, yaitu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, di sini kita akan memberikan hak kepada para mahasiswa untuk bisa belajar di luar dari bidang studinya. Ya, jadi mahasiswa ini bisa mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, itu sebanyak 1 semester, maupun dapat mengambil juga SKS ya, satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester. Ya, itu setara dengan 40 SKS. Dan berbagai kegiatan terkait Kampus Merdeka Belajar
ini meliputi ada magang ya atau praktik kerja, ada proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, kemudian juga penelitian ya atau riset, kemudian kegiatan wirausaha, studi proyek independen maupun proyek kemanusiaan ya. Jadi di sini termasuk misalnya nanti akan mengambil magang atau internship di broom.id, itu kami persilahkan untuk para mahasiswa belajar, tapi kemudian nanti harus ada pembimbingnya ya. Jadi di sini disampaikan bahwa harus ada wajib dibimbing oleh dosen maupun dari pihak dari perusahaan ya. Dan kami berharap bahwa mahasiswa itu bisa mengambil kegiatan ini ya setara dengan sekitar 6 bulan ya seperti itu. Nah, kemudian saya juga sampaikan bahwa mekanisme konversi SKS yang bisa dilakukan adalah bahwa kami CDC UI akan membantu mahasiswa untuk mengirimkan surat kepada Center for Independent Learning Universitas Indonesia atau CIL UI, yaitu suatu unit di bawah bidang akademik dan kemahasiswaan yang fungsinya memfasilitasi kegiatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ya, dan kemudian jadi mahasiswa yang magang itu nanti tentunya kita akan sampaikan ya datanya kepada CIL, dan nanti mahasiswa itu diwajibkan untuk melampirkan capaian pembelajarannya mengenai keterampilan atau proses pembelajaran yang diambil selama proses magang itu. Ya, tidak usah khawatir, sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya, karena intinya adalah memberikan informasi mengenai pembelajaran apa saja yang akan didapatkan ya selama magang tersebut ya. Dan kemudian kami berharap ada tanda tangan resmi dari perusahaan sehingga benar-benar jelas bahwa itulah yang akan diberikan kepada para mahasiswa selama mereka magang. Kemudian nanti CIL akan membantu menghubungkan ke Prodi, dan Prodi akan memproses jumlah SKS yang bisa diklaim oleh mahasiswa dan juga penunjukan dosen sebagai pembimbing bagi mahasiswa untuk menjalani magang. Jadi tadi sekali lagi pembimbing ada 2, yaitu dari perusahaan maupun dari perguruan tinggi. Nah, program studi ini kemudian dapat menyesuaikan CPL perusahaannya ya, tadi capaian pembelajaran lulusan dengan CPL yang dimilikinya. Bila ada mata kuliah yang bisa diklaim dengan magang CPL dari perusahaannya, maka mahasiswa bisa tidak perlu lagi mengambil mata kuliah tersebut di semester berikutnya. Jadi bisa dianggap ya yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya saya izin untuk para mahasiswa dan alumni agar juga aktif ya untuk bisa masuk ke website kami di CDC UI atau DPKH UI, Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni UI, untuk mendapatkan berbagai informasi. Kami juga ada Instagram ya, kemudian juga ada Facebook ya, kemudian ini juga di dalamnya termasuk untuk tracer study. Nanti pada saat lulusan 1 tahun setelah lulus itu kita akan melakukan tracer study. Dan juga ada Twitter dan LinkedIn serta YouTube ya. Untuk LinkedIn itu para mahasiswa itu diperkenankan untuk mendapatkan akses khusus sehingga tidak perlu lagi membayar untuk berbagai kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh LinkedIn. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada broom.id yang telah bergabung bersama CDC UI dan kemudian juga mengenalkan berbagai bidang ya kerjanya di broom.id yang mungkin juga sangat penting untuk kita untuk bisa mengetahui kegiatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Vika atas sambutannya. Ya. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang sudah hadir, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, bisa kita mulai foto bersamanya. 1, 2, 3. Udah? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada webinar sore hari ini.
Yang pertama yaitu Introduction to Broom.id, yang kedua paparan materi How to Start or Shift Your Career into Product Management, dan yang ketiga adalah Q&A session. Nah, sedikit info nih untuk teman-teman, kalau di sesi Q&A nanti akan ada hadiah voucher OVO atau GoPay untuk 5 orang penanya yang akan dipilih secara acak. Masing-masing akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar 50.000. Jadi ikuti acara sampai akhir ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir, dimohon mengisi form internship melalui link yang akan di-share di kolom chat box. Melalui form ini, nanti juga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk internship di broom.id. Jadi, jangan sampai lupa untuk mengisi form internship-nya ya. Oke, masuk ke rangkaian acara selanjutnya, alangkah lebih baik kalau kita kenalan dulu nih sama 3 pembicara yang keren-keren dari Broom.id. Mungkin bisa langsung di-share screen. Nah, ini dia speakers for today. Yang pertama ada Kak Faris Arifin sebagai Head of Product dari Broom.id. Kemudian yang kedua ada Kak Edo Nasution sebagai Product Manager. Dan yang ketiga ada Kak Ida Muhammad sebagai Marketing Manager dari Broom.id. Bisa dilihat nih teman-teman, pengalaman bekerjanya sebelumnya sudah sangat banyak sekali. Dan sebagai info tambahan juga, ini Kak Faris merupakan lulusan dari Lancaster University MBA tahun 2015. Dan juga Kak Edo merupakan lulusan Universitas Indonesia juga nih teman-teman di jurusan Computer Science tahun 2009. Dan yang ketiga ini adalah Kak Idam. Ini juga merupakan lulusan dari Universitas Indonesia sebagai Master of Management tahun 2020. Keren-keren banget nggak sih speakers kita untuk hari ini? Oke. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah Company Overview, Introduction to Broom.id. Kalau tadi kita udah kenalan nih sama pembicaranya, sekarang saatnya kita mengenal lebih jauh ke perusahaannya yaitu Broom.id. Untuk sesi kali ini akan disampaikan oleh Kak Idam. Kepada Kak Idam kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, perkenalkan, nama saya Idam. Saya adalah Marketing Manager dari Broom. Kebetulan saya juga lulusan dari UI nih, gitu. Jadi S2 saya ambil di Magister Manajemen di UI. Gitu. Saya ingin memperkenalkan mengenai Broom, gitu. Siapa sih Broom ini, gitu kan? Nah, sebelum saya perkenalan lebih lanjut, enaknya kita sambil nonton video nih ya. Saya ingin memperkenalkan Broom sambil sedikit kita nonton video. Oke, kita langsung lihat aja sebentar. Wah, videonya kayaknya, oh ini oke. Halo semua, nama saya Pandu Adi Laras. Saat ini saya menjabat sebagai CEO dari PT Teknologi Usaha Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan Broom.id. Broom.id tahun ini ulang tahun yang pertama. Kami sangat bangga akhirnya bisa memberikan impact terhadap bisnis otomotif di Indonesia. Broom.id sendiri berawal dari ide kami di 1 tahun yang lalu ketika tengah pandemi, saya pribadi ingin menjual kendaraan saya ke dealer rekanan terpercaya yang sudah lama saya kenal. Tetapi pada saat itu saya merasa bahwa teman-teman dealer belum mampu untuk membeli mobil saya karena di saat itu banyak mobil mereka yang belum terjual. Akhirnya saya pulang dengan tangan hampa, tetapi beberapa jam kemudian saya dihubungi kembali oleh salah satu dealer yang ingin membeli kendaraan saya tersebut. Setelah terjadi transaksi, kami kemudian menjadi sahabat dan kami akhirnya memahami bahwa bisnis otomotif di Indonesia, khususnya teman-teman showroom atau dealer mobil bekas, sangat memerlukan bantuan, khususnya dari bantuan finansial, bantuan digitalisasi proses bisnis, dan juga bantuan untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan tambahan. Jelas, untuk merealisasikan Broom tidak mungkin dilakukan sendirian. Disitulah Broom bertemu dengan CFO Andreas Sutanto dan CBO Pungki Wibawa. Bergabungnya Pak Andre dengan background finance dan Pak Pungki sebagai pebisnis showroom mobil bekas membuat konsep Broom semakin mantap untuk dijalankan. Dan akhirnya, Broom lahir di tanggal 5 Mei 2021 dengan bantuan dana dari para angel investor. Salah satunya adalah Kopi Kenangan dan Lumo.
Hi, my name is Edward, CEO and co-founder of Kopi Kenangan. I am always fascinated by Pandu, Pungki, and Andre, who have such a deep understanding of how the car showroom business works and how outdated it has been. For such a large market, the automotive industry has always been done in a manual way, and access to financing are very limited and rigid. Pandu himself is such a go-getter, and he gets things done. With his clear vision, I do believe that he can transform the outdated process in the car industry and beyond, like trucks and other heavy machineries. Hari pertama Broom beroperasi di tanggal 1 Juni 2021 dengan 6 karyawan siap untuk membantu teman-teman showroom. 1 hari berjalan, tepat di tanggal 2 Juni 2021, Broom sudah menerima transaksi pertama. Bermula dari 1 showroom, teman showroom terus bertambah hingga lebih dari 2.000 showroom terdaftar dalam platform broom.id. Terus bertekad meningkatkan kepercayaan, Broom resmi bekerja sama dengan perusahaan lain seperti BRI Finance dan BRI Insurance dalam satu visi memajukan UMKM showroom mobil bekas di Indonesia. Dari menunjukkan diri pada event otomotif Gias 2021 sebagai salah satu tenan, hingga muncul di berbagai media. Seiring berjalannya waktu, Broom mendapatkan kepercayaan dari AC Ventures dan Quana Capital dalam bentuk dana pre-seed. Tidak hanya teman showroom, tim Broom juga terus berkembang, melepas pekerjaan yang pasti untuk perjalanan baru. Halo, perkenalkan saya Faris Arifin. Halo, aku Melody, offline marketing dari divisi marketing. Halo, nama aku Daniel, Head of Engineering dari divisi engineering di Broom. Selama 2 tahun ke belakang, saya bekerja sebagai Senior Product Manager di salah satu tech unicorn di Indonesia yang bergerak di bidang pariwisata. Sebelum join Broom, aku kerja di salah satu agensi e-sport di Indonesia, kurang lebih selama 3 tahun. Sebelumnya, aku sudah 2 tahun di area fintech di Indonesia. Alasan aku masuk Broom karena Saya selalu ingin untuk terus mengeksplor solusi-solusi yang tidak hanya mendisrupsi industri yang ada, tapi juga menjawab kebutuhan langsung di masyarakat. Salah satunya adalah saat melihat co-founder kita merupakan orang yang lumayan influential di permainan anak BMW. yang bikin aku senangnya lagi adalah ketika aku melakukan sesuatu pekerjaan yang nggak cuma berguna untuk aku, tapi juga berguna untuk orang lain gitu. Didukung dengan founder dan leadership yang kuat, saya yakin Broom bisa menjadi tempat saya untuk berkarya dan membuat dampak nyata di kemajuan ekonomi Indonesia. Sukses terus, Broom! Kini, pada tahun 2022, Broom memiliki kantor cabang pertama di Depok dan siap melebarkan sayap ke berbagai kota lainnya. Oke, nah itu tadi sedikit gambaran video mengenai Broom yang saya akan coba memperkenalkan lagi di slide-slide berikutnya mengenai Broom. Jadi itu tadi adalah video kita untuk di bulan Juni, untuk di anniversary gitu. Nah, ada perubahan apa lagi sih gitu di Broom? Nah, sebelumnya tadi sudah teman-teman lihat ya, Broom itu siapa sih, apa sih gitu kan. Broom itu adalah kita digital platform untuk showroom mobil bekas. Jadi kita berfokus untuk mengembangkan UMKM, yaitu UMKM berupa showroom mobil bekas gitu. Nah, jadi visi kita itu untuk membuat showroom mobil bekas sebagai customer kita untuk bisa berbisnis dengan mudah gitu. Jadi kalau selama ini kita lihat bahwa ada UMKM ya berupa showroom mobil bekas yang mereka masih menjalankan bisnisnya secara manual gitu. Nah, kita ingin mengalihkan hal tersebut gitu menjadi mereka agar menjadi lebih digital dan kita bisa membantu lebih banyak bisnis mereka agar lebih berkembang. Begitu. Nah, Broom itu saat ini hadir di Google Play dan di App Store. Kita memiliki aplikasi yang teman-teman bisa cari, namanya broom.id, Business Showroom. Itu teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman ada di sini yang kebetulan papanya atau keluarganya atau mungkin dirinya sendiri yang merupakan berbisnis showroom gitu ya, showroom mobil bekas. Nah, teman-teman bisa mendownload aplikasi Broom ini. Kemudian, nah ini tadi sudah sedikit banyak ada dalam video mengenai co-founder kami, yaitu ada 3 orang, ada Mas Pandu, ada Om Pungki, dan ada Om Andre. Nah, saat ini saya ingin memperkenalkan di sini
bukan hanya co-founder tapi manajemen dari Broom. Nah, manajemen dari Broom ini adalah orang-orang hebat yang ada di bidang industri otomotif gitu ya. Nah, kita lihat dari pertama adalah CEO kami ada Mas Pandu. Nah, Mas Pandu adalah awalnya adalah VP di Gojek dan COO di GoFleet gitu. GoFleet itu adalah anak perusahaan dari Gojek, kerjasama antara Gojek dan Astra. Nah, kemudian ada yang berikutnya ada Om Pungki nih, Om Pungki Wibawa adalah merupakan CBO dari Broom. Om Pungki ini backgroundnya merupakan owner dari showroom mobil bekas. Itu makanya kenapa kita sangat concern untuk menyasar mengembangkan showroom mobil bekas di Indonesia. Showroom mobil bekasnya bernama Bimerum. Kemudian ada Om Andre Susanto juga merupakan owner dari Bimerum juga nih, salah satu owner juga. Dan beliau adalah CEO dari Asa Foods dan kemudian advisor dari Musik Bagus. Kemudian ada yang berikutnya nih, ada COO dari Broom yang merupakan seorang yang awalnya senior VP atau Vice President operasional di Gojek. Ya, dan selain di Gojek, sebelumnya merupakan Head of Strategic Project dan Strike Team di Uber. Nah, seperti tadi di video, mungkin ini nggak akan saya jelaskan lebih lanjut. Tadi di video sudah banyak dijelaskan juga. Di belakang kita tuh ada siapa aja. Jadi di belakang kita ada Om Edward Titanata dari Kopi Kenangan, terus ada Om Chris Tardi dari Fabelio, ada Om Andrew Lee dari Gojek, dan Om Krisnan Menon dari Dukas. Nah, mereka ini adalah advisor kami nih di belakang Broom gitu, dan juga merupakan angel investor dari Broom. Kemudian ini journey dari Broom nih. Kita sudah melakukan apa saja sih gitu dalam waktu selama 1 tahun. Kita mulai dari Mei 2021. Mei 2021 itu masuk angel investor pertama. Kemudian di Juni 2021 kita mulai operational launch operasional kita mulai di start ini di bulan Juni 2021. Kemudian ada transaksi pertama nih gitu di bulan Juni. Di Agustus kita partnership dengan BRI Finance dan BRI Insurance. Desember 2021 kita meluncurkan namanya Express, program juga satu produk dari Broom. Terus kemudian di sini juga kita ada pre-seeds investasi, dan di Desember walaupun hanya beberapa bulan nih dari kita mulai start, kita sudah punya lebih dari 2.000 showroom yang register. Tuh, kemudian di 2022 kita membuka cabang di Serpong, di April 2022 kita juga membuka cabang di Depok. Di Juni 2022 kita partnership dengan lebih luas lagi, yaitu dengan BRI Group. Agak lebih luas, yaitu Bank BRI, BRI Finance, BRI Insurance, dan BRI Life. Kemudian juga kita mulai membuka Broom Point di Bursa Palem Semi. Di Juli 2022 kita membuka juga Bekasi ya. Nah, kalau tadi kita sampai di Juni itu di video hanya sampai Depok. Nah, di Juli kita sudah membuka lagi nih yang lain nih, yaitu di Bekasi, dan nanti di September kita di September juga sudah membuka untuk Surabaya. Gitu. Di Agustus kemarin kita baru saja meluncurkan aplikasi versi 2-nya, gitu, yang tadi yang teman-teman lihat di slide sebelumnya, itu ada aplikasi Broom yang kita juga meluncurkan versi kedua atau versi update-nya. Kemudian juga kita meluncurkan produk baru dari Broom ini gitu. Nah, di September tadi kita membuka Surabaya ya, dan kemudian juga kita membuka beberapa Broom Point. Dan ke depan nih, seperti yang kita komitmenkan, kami berkomitmen untuk mendukung showroom mobil bekas nih dalam mengembangkan bisnis mereka. Itu apa yang kami lakukan ke depan, itu kita berpartnership dengan partner-partner yang lain. Nah, sebentar lagi juga kita akan mengumumkan ada satu partner juga, kemudian ada beberapa partner yang kita sedang menjalin kerjasama nih. Gitu. Kemudian ada produk lain nih, selain tadi kita punya namanya produk buyback, kita akan memiliki produk untuk membantu supply dari showroom. Gitu. Sebagaimana dari hasil riset kami, ternyata showroom itu memiliki banyak kebutuhan nih, diantaranya adalah di supply. Dan yang berikutnya adalah kita akan meluncurkan produk baru untuk membantu dari demand showroom. Gitu. Jadi selain tadi showroom itu membutuhkan supply, juga showroom membutuhkan demand nih, yang kita coba create nih, seperti apa, di mana Broom bisa membuat perubahan itu gitu, bisa pengembangan
untuk produk-produk yang dibutuhkan oleh showroom-showroom mobil bekas. Nah, untuk pengembangan produk selanjutnya nanti akan dibahas nih oleh 2 orang speakers kita yang lain, yang setelah ini akan saya serahkan kepada mereka. Di sini ada Mas Faris. Mas Faris merupakan Head of Product kita, gitu. Dan ada Mas Edo Nasution. Mas Edo adalah Product Manager. Nah, mereka berdua adalah orang-orang yang meng-create produk-produk yang ada di Broom nih, mulai dari bagaimana risetnya hingga kemudian memasarkannya juga dibuat di-create strateginya oleh para produk manajemen ini, gitu. Oke, sekarang saya serahkan kepada Mas Faris dan Mas Edo ya untuk mulai mengenai produknya. Silakan Mas Faris dan Mas Edo. Oke, thank you, Dam. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi mungkin tadi terima kasih buat tim dari CDCUI dan juga dari Idam tadi ya udah introduce kita dan udah mulai untuk ngasih tahu sebenarnya apa itu Broom dan what are we doing gitu ya sebenarnya sekarang. Nah mungkin to get more specifics, I think sekarang aku pengen share sedikit nih, share lebih lanjut mengenai apa itu product manager, apa itu product management role, kenapa role ini mungkin baru ada sekarang-sekarang, and how crucial it is, how crucial the role untuk pengembangan perusahaan-perusahaan di era sekarang nih, terutama untuk tech-driven company. Mungkin bisa ke next slide ya. Oke, jadi pertama mungkin ngejelasin dulu nih, apa sih product manager gitu, apa bedanya dengan kalau mungkin dulu kita taunya ada marketing, operation, finance gitu ya, dan that's it gitu. Dan sekarang ada baru tentang product manager. Product manager itu apa? Jadi product manager adalah sekarang jadi core-nya nih, modern tech, core role yang menjadi core utama dalam sebuah tech company dan tech businesses. Di mana sebenarnya kalau teman-teman tahu produk, ya produk adalah sebenarnya something yang dijual sama si perusahaannya kan. Ini bisa bentuknya services, bisa bentuknya adalah barang jadi, barang beneran gitu, atau bisa berupa intangible things gitu lah ya. Dan itu pastinya menjadi hal yang dijual nih oleh perusahaan tersebut. Dan product manager adalah orang yang actually heavily involved in it, dan memiliki ownership terhadap keseluruhan prosesnya, dari mulai produknya tersebut baru jadi ide, sampai produknya tersebut akhirnya jadi dan ada nih di dunia nyata. So it's actually a very recently built role lah ya. Sebenarnya mungkin role-nya sudah ada dari zaman dulu, tapi recently ini menjadi keeps evolving and keeps become the standard on the tech-driven company. Kenapa? Karena at the end, kalau kita bicara mengenai tech company, mungkin kayak misalnya dari Broom gitu ya, produknya sebenarnya we don't have any specific tangible products gitu. Kita nggak bikin roti atau kita nggak bikin handphone gitu lah ya. Dan what we sell adalah sebenarnya software. Kita jual sebenarnya services, dan services ini harus ada orang nih yang mikirin dari mulai services ini idenya seperti apa sampai actually servicesnya jadi dan dipakai dan terjadi transaksi ini di sisi customer-nya. Ini sebenarnya role product manager. So dari seorang product manager dia mesti understand the life cycle-nya nih, 3 life cycle yang ada di sini, which is adalah dari mulai creating the innovation strategy and understanding the business, lalu masuk ke technical aspect, dan selanjutnya adalah ke go to market-nya, di mana innovation strategy businesses, of course kita mesti pikirin nih, seorang product manager mesti pikirin, oke, sebuah company kita mau bikin apa, dari mulai product ideation, terus kita validate, bener nggak sih idea kita benar-benar nge-solve sebuah masalah yang ada di masyarakat gitu. Terus kita analyze, oke, kalau memang kita beneran nge-solve, our SWOT apa nih, competitiveness dibanding yang lain apa, then how we can make a profitability out of it, dan bagaimana kita nge-pricing our products supaya bisa kompetitif dengan yang lain. Dan terakhir, delivery-nya, gimana caranya kita nge-deliver produknya, dari mulai tadi udah di-create, how's the roadmap supaya itu bisa sampai ke tangan konsumen nantinya. Itu mesti dipikirin nih oleh seorang product manager. Dan next-nya, setelah business side-nya beres, kita ngomongin technical aspect-nya, especially untuk di technical, untuk di tech company ya. Apa aja sih technical requirement-nya?
Kalau kita mau bikin A, kalau kita mau bikin sebuah produk bisa dibayar dengan menggunakan kartu kredit gitu misalnya. What are the technical requirements? Kita mesti connect sama siapa? Apakah kita mesti build capability-nya sendiri, which are kita mesti dapetin license-nya sendiri dari Visa gitu, atau kita partnership nih dengan payment aggregator yang sudah ada gitu. Itu terus nanti begitu kita udah ada idenya, kita sudah partneran, how's the prototyping is gonna be gitu. Kita langsung bikin udah jadi, atau kita bikinnya iteration kecil-kecil dulu nih as a prototype of the MVP. Lalu kita juga mesti mikirin resource dan cost allocation. Kalau kita partnership sama A, cost-nya berapa? Kalau kita partnership sama B, cost-nya berapa? Apakah kita punya engineer yang cukup untuk bisa ngerjain that particular items gitu. So that covers the technical aspect. Dan yang terakhir, kita ngomongin go to market-nya nih gitu. Gimana caranya produknya tadi kita udah create, udah tahu gimana bikinnya. Sekarang kita mikirin gimana caranya produknya bisa diluncurkan dan diterima sama masyarakat. Kita mesti mikirin produk launch plan-nya apa, offline dan online activation-nya apa, terus gimana cara kita communicate ini ke customer, gimana cara kita dapetin customer feedback, dan yang terakhir gimana cara kita ensure bahwa produk kita terus-terusan nih dipakai sama si customer. So ensuring the retention and loyalty. This cycle actually happens every day dalam sebuah modern tech company at least, dan ini yang jadi dasar untuk kita bisa untuk seorang product manager bisa understand every cycle of the product, sehingga kita pikirin nih, oke, nextnya apa, dan ini prosesnya nggak cuma jalan sekali, karena setelah kita go to market, misalnya kita dapat nih customer feedback, terus oke, kita mesti do something about it, dan kita balik nih ke innovation strategy and business lagi, balik lagi ke technical aspect lagi, balik lagi ke go to market. So it's a cycle yang jadi critical part of the role of a product manager. Mungkin kalau aku bisa gambarin tuh kayak kalau di non-tech ya, misalnya ibaratnya mungkin nggak tahu ya teman-teman familiar apa enggak ya, kayak nasi uduk McD gitu. Nasi uduk McD dulu mungkin McD pengen punya menu yang di luar dari nasi biasa gitu, terus dia bikin nasi uduk. Cuma dia udah bikin nih innovation strategi and bisnisnya, lalu dia bikin technical aspeknya, gimana caranya nasinya dibuat, formulanya apa, gimana caranya biar bisa direplicate di semua store-nya gitu. Dan mereka go to market dan launch nih produk nasi uduknya. Tapi ternyata ada customer feedback nih, wah nasi uduknya nggak enak, rasanya kurang kayak nasi uduk lah gitu, itu mesti diubah gitu. Dan the cycle goes back gitu, dia balik lagi ke R&D, balik lagi untuk ngecek lagi di innovation strategi bisnisnya gitu, apa yang mesti diubah, apa yang salah, dan gimana cara kita nge-solve ini. Oke, ternyata perlu racikan menu yang berbeda nih, masuk ke technical aspect, masuk ke go to market strategi, dan kita dengerin lagi nih feedback dari customer. So it's a cycle yang actually nggak hanya happens di tech company, tapi juga di non-tech company ya, tech-driven company. But in a sense, I think lately in the past decade, this role of product manager getting more serious and more crucial, karena di tech company iteration-nya akan happen jauh lebih cepat dan jauh lebih sering. So mungkin kalau ke next slide ya, dari sini sebenarnya kan kelihatan nih, wah kayaknya nih kerjaan product manager susah banget nih ya. Dan sebenarnya kalau it's true, but you're not the one. Sebagai product manager kita sebenarnya nggak jadi orang yang actually have to execute everything gitu. Sebenarnya product manager adalah seorang communicator. Kita benar-benar kayak jadi jembatan, karena as a PM kita tuh mesti manage three directions gitu. Kita manage communication secara horizontal ke sesama tim yang ada di dalam company. So kita mesti manage komunikasi ke tim marketing untuk ngomongin go to market. Kita ngomongin ke sales untuk ensure gimana caranya tim salesnya bisa ngejual barang yang kita buat. Kita ngomong ke finance, gimana caranya biar barang yang kita buat bisa masuk dan kecatat dengan baik jurnalnya. Atau bahkan kita ngomong juga sama legal supaya barang yang kita jual masih tetap dalam kaedah-kaedah yang diperbolehkan sama hukum gitu misalnya. Aside from that, dari kita ngomongin ke horizontal, kita juga mesti ngomongin ke vertical nih, ke executives ke atas gitu. Karena at the end, manajemen kan yang kita ngeliat, oke, kita mau create produk ini, impact-nya apa, how's the business is gonna be delivered, terus benefit-nya dan cuannya buat si company ini apa gitu. Ini juga harus di-manage gitu, karena kadang-kadang eksekutif suka maunya A, B, C, D, banyak hal yang mau dilakukan, tapi sebenarnya resources-nya nggak ada gitu. Dan PM nih yang harus ngerem atau yang harus nge-educate executives-nya supaya kita look, I think these are the correct decisions that we make gitu, atau decision yang ini mungkin kurang bagus, kita mesti go to the other way gitu. Jadi kita as a PM juga mesti manage nggak cuma horizontally tapi juga vertically. Yang ultimate-nya sebenarnya kita malah akan manage juga nih externally ke customer. Seperti yang tadi saya bilang di depan,
bahwa at the end kan kita mesti jualan juga kan barangnya yang kita buat. The product itself has to be used and has to be used for customers gitu. Dan di sini we need to manage how we communicate to the customers. Kita mesti bahasanya gimana cara ngomong ke customernya supaya benar-benar customernya bisa pakai itu. Gimana cara kita dapetin feedbacknya. So these 3 pillars of communication, it's a very critical way dari seorang untuk bisa dan deliver the product well. At the creator of a value sih, gitu ya. Mungkin kita adalah sebenarnya value creates the value of the company sebenarnya. Company ini mau ngapain? Mau jual, mau melakukan apa, mau men-solve masalah masyarakat. So, karena kita yang nge-create user value-nya, kita juga perlu bawa si user value ini untuk di setiap cara kita berkomunikasi ke segala ketiga party di atas gitu, ke horizontal, ke vertikal, atau ke eksternal. Karena pada akhirnya kita mesti create the value, and as long as we create the value, harusnya secara tim, secara horizontal, vertikal, ataupun eksternal harusnya akan understand. Gitu. Dan dari situ, that's pretty much, I think pretty much sums up the product management career ya, dan role utamanya, bahwa we are the intermediary di tengah, walaupun kita yang create value dan kita yang mesti communicate juga the ideas into every stakeholders, ujung-ujungnya adalah to deliver the product well, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari tadi mungkin nanti pasti ada banyak pertanyaan, tapi oke, kalau gitu dari role yang begitu banyak, sebenarnya jenjang karirnya itu seperti apa sih di seorang product management, which adalah yang next-nya nih, sorry tadi. Oke, jadi biasanya kita punya 5 ladders of career ya di product management, di mana masing-masing punya responsibility yang berbeda. Usually, but not in every company, but usually it starts as a product analyst gitu. Karena as a PM, you have to be strong at your data. Kita mesti understand bahwa datanya ini say what dan mempengaruhi untuk ke decision-nya company ke depannya. So the first stage yang mesti sebagai product analyst, di mana product analyst biasanya kita akan analyze market data, kita identifying trends, yang ujung-ujungnya kita akan recommend and provide launch strategies based on the analysis gitu. Jadi lebih ke benar-benar do a research, do validations, karena ini yang benar-benar important untuk make decisions ke depannya. Nah, dari product analyst, next career ladder-nya biasanya ke associate product manager gitu nih, atau junior level lah ya, as a PM gitu. Dimana di sini biasanya produknya udah didetermine, dia udah masuk ke dalam satu bucketnya adalah sebuah produk tertentu, produknya udah ada task-nya nih biasanya. Oke, kamu harus ngerjain A, B, C, D, E. Ini biasanya seorang associate product manager mesti ngebantu untuk nge-scope dan prioritizing. Dari 5 hal tadi yang dikasih ke dia, mana sih yang lebih diprioritisasiin, kenapa dan alasannya apa gitu, itu yang mesti di-define sama seorang associate product manager. Habis itu APM juga harus collaborate daily sama other product team members dan other adjacent teams, apalagi biasanya sama engineering, karena PM biasanya work very closely sama engineer team, dan ensure the project is delivered on time. When you already conquered this as an APM, biasanya next responsibility sebagai product manager nih, di mana kita akan jadi first point of contact ya untuk produk yang related untuk anything yang related sama produk gitu. Ini yang jadi tim finance akan nanya ke PM nih, PM dulu nih sebelum nanya ke APM ya, untuk understand mengenai status atau progress dari development sebuah produk misalnya. So PM juga harus drive the strategy, tactics, and delivery timelines, dan juga build strong partnership sama nggak cuma internal tapi juga eksternal nih, karena ujung-ujungnya kan goalnya adalah untuk delivering the products kan. So kita mesti bisa untuk kayak I would say not strong arming, tapi lebih ke arah reasonably asking for support dari berbagai tim yang ada di dalam company untuk mencapai tujuan yang sama, which is the delivery of the product. Nah, habis PM, maju nih ke senior product manager, di mana kalau udah SPM biasanya mungkin udah nggak terlalu terlibat on the day-to-day basis, tapi dia akan lebih nge-make decisions sebenarnya, responsibility-nya. So, SPM harus able to make data-driven decisions dari many complex interdependent factors. Maksudnya itu, jadi kalau ada sebuah decision, kita harus drop produk ini, karena ternyata produk ini ada implikasi legalnya, tapi ternyata ini adalah produk yang actually making us
a lot of money, walaupun sebenarnya PR-nya bermasalah nih. So banyak hal yang saling berkaitan terhadap sebuah decision, dan SPM di levelnya udah senior nih, udah diharap untuk bisa make the best decisions dari semua variables yang bisa jadi nggak ada terkaitnya, tapi dikaitin oleh sebuah produk tadi. Dan SPM harus punya mastery nih dari si 3 product communication streams yang tadi aku mention di depan. Nah, dari situ baru ujung-ujungnya head of product, which is what I currently have, what my role is currently right now. Aku lebih ke fokus untuk developing long-term strategy dan execute go-to-market plans. Jadi kita lebih, I'm not only about creating the task right now, but mungkin I'm creating the task for another 6 months ke depan. 6 months ke depan, company ini direction-nya mau kemana? Gitu. What are the products that we need to do? Kalau ngelihat ke competitors yang udah ngerjain produk A, kenapa kita nggak coba replicate? Atau bahkan, can we actually do better than that company? Dan it's my responsibility untuk make that initial assumption dulu nih di depan, gitu, dan develop a long-term strategy. Sekaligus, mikirin dari end-to-end ya, tadi dari mulai ideation sampai how we gonna do the customer delivery, sekaligus mitigating the risk-nya juga. Kira-kira apa nih risk secara jangka panjang ke company-nya, gitu. Itu sih hopefully dari 3 slide tadi cukup menggambarkan ya product manager itu role-nya seperti apa. Nah, mungkin next mungkin Edo bisa bantu nih untuk bisa ngejelasin dari kalau misalnya kayak tadi gitu, dengan role sebanyak tadi, how can we actually shift ourselves into the product management ya. Mungkin Edo silakan. Oke, thank you Bapak Faris. Oke, tadi kan sebelumnya udah dijelasin ya sama Faris sendiri tentang gimana tentang product management itu seperti apa, bentuknya, apa aja role-nya, apa aja responsibility-nya, apa sih sebenarnya kerjaan jadi product management. Nah, sekarang buat teman-teman yang mungkin mau mencoba tap in, kayak pengen deh jadi product manager, gimana sih, harus gimana sih caranya, harus dari jurusan apa sih kalau mau jadi product manager, atau sebelumnya belum pernah udah kerja dan belum di product management, mau pindah nih jadi product management gitu kan, kayak apa sih cara sih gimana, karena kan belum ada ya jurusan product management ya di kampus gitu kan, dan kayaknya nggak bakal ada. Oke, jadi sebenarnya aku bakal jelasin gimana caranya sih, apa aja sih harus dilakuin. Oke, next step. Oke, step pertama, preparasi dulu nih. Intinya sebenarnya adalah belajar, learn. Ada 3. Menurutku ada 3 bagian yang harus dipelajarin sebelum masuk ke dalam product management. Yang pertama, itu belajar tentang product management sendiri. Tadi kan udah dijelasin sama Faris juga bahwa product management ini adalah divisi atau bidang yang baru ya, baru pas dikit ketika ada startup dan tech company semakin banyak, makanya ada nih divisi namanya product management. Mungkin sebelumnya belum ada kan divisi product management sendiri, di mana akhirnya ketika perusahaan-perusahaan itu bikin divisi product management, akan ada perbedaan antara perusahaan A dan perusahaan B dalam product manajemennya. Role-nya seperti apa, responsibility-nya seperti apa, itu akan beda untuk masing-masing perusahaan. Nah, kalau teman-teman mau masuk dalam sebagai product management dalam sebuah perusahaan, yang pertama harus tahu dulu nih, berarti role-nya gimana secara umum yang tadi udah dijelasin Bapak Faris, lalu juga di perusahaan itu sendiri role-nya seperti apa sih gitu loh, apa sih responsibility-nya, komunikasi terkait bakal ke arah mana aja. Yang kedua, tadi kan ngeliat ke depannya ya, yang mau dimasukin product management kita harus tahu kayak gimana. Yang kedua, kita harus belajar present-nya. Present itu apa? Kita belajar tentang diri kita sendiri. Sebagai product manager, kita harus apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, sehingga kita bisa menjadi, kita cocok sebagai product manager. Skill set kita apa aja. Kita harus belajar tentang strength kita apa, weakness kita apa, opportunity dan threat apa yang kita punya, sehingga itu akan supporting kita sebagai seorang product manager. Dan itu kan beda-beda tiap manusia, dan apalagi tadi udah dijelasin juga bahwa fokus kita kan product manager itu kerjanya adalah komunikator, menghubungkan antara kita akan banyak komunikasi dengan eksternal dan divisi lain. Jadi kita tahu nih skill kita seperti apa aja yang kita bisa, apa aja yang kita punya, sehingga kita untuk membantu kita komunikasi sebenarnya. Apa kita jago teknikal sehingga kita bisa lebih gampang untuk ngobrol sama teman-teman teknis, teman-teman developer. Atau mungkin kita punya skill untuk di marketing, jadi kita buat tektokan sama anak-anak marketing, tektokan sama anak-anak sales, kita bakal lebih nyambung. Sehingga kita tahu kekurangannya di mana dan kelebihannya apa.
Dan yang terakhir kita juga ngeliat dari masa lalu, lihat dari belakang kita. Apa aja sih kita pelajarin, apa aja sih yang kita dapat di kampus, apa aja kita dapat di kantor kita sebelumnya yang bisa kita bawa nih untuk menjadi sebuah product manager yang hakiki gitu loh. Jadi kelebihan kita apa yang kita punya, apa yang kita pelajarin, mungkin sebelumnya teman-teman base-nya dari developer. Kayak aku sebelumnya jadi developer, nah aku bisa bawa ke Broom, aku sebagai tim produk yang ngerti dan bisa communicate sama teman-teman tech. Ada juga product manager yang base-nya dari sebelum dari marketing, sehingga dia bisa ngebawa, dia bakal bisa lebih communicate ke tim marketing, dia bisa communicate sama teman-teman sales, jadi bisa ngebantu untuk produknya dalam sisi step untuk launch plan-nya, launch plan-nya, sehingga ntar ketika ada 2 product manager itu kita bisa lebih holistik dari dari technical-nya bisa dibantu sama yang emang ada pengalaman di sisi technical, dan dari sisi marketingnya dibantu sama product manager yang emang pengalaman dari sisi marketing gitu. Sehingga akhirnya kebentuk ada what kind of product manager gitu. Product manager yang lebih ke technical kah, product manager yang lebih ke marketing kah, product manager yang lebih jago untuk discussion sama third party, untuk discussion untuk masalah integration dan lain-lain. Jadi ada banyak banget product management, dan itu semua akan kebentuk dengan komunikasi jadi satu tim yang solid gitu. Oke, lanjut untuk langkah keduanya. Nah, langkah kedua sebenarnya jadi apa dong? Kalau mau jadi product manager kita harus belajar apa nih? Apakah harus bisa ngoding? Apakah harus tech savvy untuk ngerti produk gitu, atau harus bisa ngitung-ngitung gitu kan? Nah, jadi ini sebenarnya ada 6. Ada 5 dulu, ada 5 hal yang harus dipelajarin, dan ada 1 fondasi semuanya. Yang pertama harus kamu pelajarin kalau kamu jadi product manager itu analytical thinking. Itu harus diterjemahin. Kenapa analytical thinking? Karena tadi kan udah dijelasin juga nih dari awal bahwa kita itu ada product life cycle-nya. Kita harus mikir dari bisnis strateginya, innovation-nya, analisanya gimana. Terus kalau misalnya dikerjain, requirement-nya seperti apa sih? Apakah kita harus integrasi dengan yang udah ada, atau kita harus bikin sendiri? Cost-nya gimana, allocation untuk cost sama resource-nya, plan-nya gimana untuk kalau kita mau launching, di mana itu kita akan butuh skill untuk analisa pasar, kebutuhan pasar gimana, analisa juga gimana apa aja sih sebenarnya kebutuhan yang kita komunikasikan dari stakeholders. Misalnya kita mau bikin ada satu produk, kita ngobrol sama teman-teman marketing. Oke, dari tim marketing produk ini apa kebutuhan untuk tim marketing? Ini bisa added value-nya apa nih buat teman-teman marketing? Kita ngobrol sama tim finance. Untuk produk ini added value-nya seperti apa? Kebutuhan utamanya itu apa sih gitu. Untuk teman operations juga kebutuhan utamanya ini apa? Akhirnya kita ngobrol semua, kita analisa, berarti untuk memenuhi kebutuhan dari stakeholders tadi, kira-kira produk seperti apa yang harus kita bikin, dan gimana cara bikinnya. Apakah gede apa enggak, seberapa gedenya itu produk, kalau gede apakah kita harus bikin sampai jadi dulu baru kita launching, atau kita akan deploy secara bertahap. Nah, itu akan butuh tuh skill analytical yang harus tajam tuh. Karena kalau misalnya nggak tajam, akhirnya akan pilihan tadi, plan tadi kita akan salah pilih, dan akhirnya malah jadi 2 kali kerja, atau apa yang udah kita bikin jadinya malah nggak kepake sama stakeholder yang butuhkan gitu. Nah, yang kedua, selain analytical thinking, yang kedua juga kita harus strategical thinking. Strategical thinking itu seperti apa? Jadi kalau analytical kan lebih ke gimana cara kita menangkap omongan dari luar menjadi sebuah data dan menjadi sebuah bentuk requirement gitu ya. Kalau strategik ini lebih untuk launch-nya, lebih untuk dari hasil analytical thinking udah kita breakdown, kita analisa menjadi data-data dan hasil jadi flow-nya, jadi journey seperti apa, bentuknya seperti apa, siapa aja yang akan akses gitu kan. Nah, di strategi ini kita bikin secara launchingnya gimana nih produknya, siapa aja yang akan menggunakan, gimana caranya untuk kita bisa alokasi resource dan alokasi cost dengan lebih aman, dengan lebih nyaman, semuanya aman, tapi juga tidak mengganggu stakeholders yang lain. Itu ada di strategic thinking. Nah, yang ketiga, itu bisa thinking. Yang ketiga itu adalah prioritization thinking. Kenapa prioritization?
Karena balik lagi tadi, sebagai kita sebagai komunikator, kita kan bakal dapat banyak feedback dari orang-orang, dari kiri kanan, dari setiap stakeholders, baik horizontal, vertikal, ataupun eksternal, kan ada aja nih feedbacknya pasti. Dan kita kan tahu ya bahwa nggak ada yang sempurna, yang sempurna kan cuma ada in the backbone. Jadi gabung pasti ada aja feedback yang negatif, pasti ada aja yang ngerasa produk ini bisa lebih baik lagi deh, gitu kan. Nah, di mana ketika semua masuk ke kita sebagai tengah, feedback ke kita kan, kita harus menyusun prioritasi. Kayak tadi di cycle kan, setelah feedback kita akan innovation lagi, strategi lagi gitu kan. Nah, ketika strategi kan nggak mungkin dong kita rapihin semua feedback negatif ini, termasuk pengembangan ke depannya ke dalam cycle yang sama. Kita harus tahu berarti kebutuhan tuh gimana sih, prioritasnya itu sebenarnya untuk siapa ini aplikasinya, untuk siapa ini produknya, siapa yang paling butuhkan, krusial apa yang dikerjakan, sehingga dengan prioritasi thinking tadi ini akan supporting analytical dan strategic thinking yang ada. Sehingga dengan kita tahu nih kita bisa nyusun prioritasnya seperti apa, sehingga kita bisa menyusun, kita dapat strateginya, dan kita bisa dapat juga hasil analisa yang baik dan gimana membentuk produk ini bisa jadi lebih berguna dan lebih fungsional dibanding kita tanpa ada prioritization gitu. Akhirnya kalau kita tanpa prioritization yang ada malah tim yang ngerjain kita udah bikin dulu, udah bikin semuanya, kita nggak tahu prioritas. Bahkan misalnya sempat ada kasus kita pernah misalnya kayak kita bikin satu aplikasi, terus ada feedback misal fontnya kegedean, karena kita nggak ada prioritasi, kita harus develop tuh untuk kecilin fontnya. Terus feedback lagi fontnya kekecilan, kita gedein lagi, akhirnya back and forth dan muter aja terus gitu kan. Padahal sebenarnya waktu dibutuhin itu bisa kita bikin untuk ngerjain sampai lebih banyak lagi gitu. Nah, untuk kedua lagi, tadi kan 3 itu thinking ya, lebih ke analisa. Dua lagi itu ada technical fluency. Jadi meskipun product manager tadi kita nggak harus ngerti tech, kita nggak harus ngerti sama kayak programmer, kita nggak harus bisa ngoding, tapi kita tetap harus cukup fluent enough sehingga kita ngerti minimal pola pikir ya, logik dari aplikasi ini, logiknya gimana, ketika kita integrasi seperti apa, gimana caranya, harus pakai apa, sehingga kita bisa ngebantu untuk allocation resource dan cost-nya juga gitu loh. Dan kita tahu bahwa sebenarnya ini seribet apa sih kalau kita mau develop, minimal sih segitu. Dan yang terakhir, selain technical berarti kan itu lebih ke codingannya. Kita juga sebagai produk kita harus ngerti juga nih user experience sama desain. Kita harus punya, kita nggak usah bisa desain, tapi benar kita tahu desain yang baik itu seperti apa, desain yang bagus itu seperti apa, yang fungsional itu seperti apa. Jadinya ketika kita bikin produk juga kita udah lihat nih visually seperti bakal kayak gimana ya, yang tidak ngerepotin pengguna untuk masing-masing stakeholders. Nah, itu kan ada 5. Sebenarnya ada satu yang jadi fondasi semuanya, yaitu communications. Kenapa? Yang harus disiapkan karena ya tadi balik lagi, product manager kan komunikator. Kalau bisa kita komunikator tapi kita skill communication-nya kurang, akhirnya malah jadinya nggak communicate. Akhirnya malah segala hal yang untuk dianalisa, yang kita untuk strateginya, kita nggak bakal bisa nyusun prioritas kalau kita nggak bisa tahu mana yang priority dari masing-masing stakeholder gitu sih. Itu ada 6. Oke. Lanjut lagi untuk langkah terakhir sebagai product manager. Ini dulu. Kenapa important? Karena tadi untuk develop itu kita ada 3 nih. Kita ada bakal 3 di product, design, dan tech. Kalau misalnya nggak important, ini ada gap, karena butuh koordinasi yang akan sangat cepat. Tadi kan Faris bilang cycle itu kan cepat di sebuah tech driven company gitu kan. Sehingga kalau misalnya communication-nya tidak akurat, communication-nya agak bolong-bolong, akhirnya tim desain dan tim tech ini akan develop yang tidak sesuai dengan kebutuhan utama. Akhirnya malah ketika produknya jadi, tim desain ngedesainnya itu bentuknya motor, tapi tim tech-nya bikin dengan engine sebuah mobil. Kan nggak bisa dikawinin tuh. Terus tim marketing ngiklaninnya bentuknya otopet gitu kan. Akhirnya malah jadinya nggak sesuai, nggak dapet market. Jadi kita butuh di sebuah satu communication yang baik sehingga menjadi jembatan antara tiap divisi, baik horizontal, vertikal maupun sama si eksternal juga. Begitu. Nah, untuk step terakhir, langkah ketiganya,
Oke, ekspektasi. Tadi kan udah lihat product manager itu segimana kesannya kan kayak wah banget ya. Tapi kita harus tahu bahwa ya it's not all stars and glitters untuk sebagai product manager. Karena tadi kita kan di tengah nih. Kita adalah sumber komunikasi utama antara vertikal, horizontal, sama eksternal. Nah, kalau teman-teman kan ya kita asumsi teman-teman semua kita pakai bahasa ya teman-teman lah ya, ada anak muda kan sekarang ngomong tentang sandwich generation ya, yang katanya menderita banget nih digencet sama atas sama bawah. Itu atas sama bawah tadi Bapak Faris sudah nge-share tadi kan kita ada vertikal, horizontal, sama eksternal nih. Kita digencet 3. Dari atas, dari bawah, sampai dari kiri kanan semua. Kita harus bisa menyamakan kebutuhan masing-masing kiri kanan sehingga tidak ada individu, tidak ada stakeholders yang dirugikan. Kita harus mencari tengahnya, kita harus bisa menjaga ekspektasinya. Jadi kita punya ekspektasi ke diri kita sendiri bahwa ketika kita masuk nih minimal dalam 6-1 tahun kita product manager 6-1 tahun ketika sebuah produk itu dibentuk itu pasti akan banyak hal-hal yang cukup sulit lah, bukan cukup sulit, cukup challenging lah gitu. Challenge-nya banyak sekali karena ketika kita bikin seperti apa, bikin produknya oke apa enggak, feedback dari kiri kanan, gimana cara kita untuk bikin produk itu matengin lagi, bikin jadi lebih enhancing the product menjadi lebih baik, lebih sesuai. Kita harus siap untuk sewaktu-waktu kita harus pivot, harus mengubah produknya menjadi segmen yang lain. Nah, bahkan bisa ini ada satu meme bahwa katanya Joaquin Phoenix aja waktu mau jadi Joker itu dia berubah dulu jadi product manager gitu, biar gilanya dapet gitu. Apalagi ini juga apa namanya ya, ini ada meme kedua bahwa ketika kita bikin produk itu kita harus testing ya akhirnya bakal feedback jeleknya banyak lah gitu, feedback yang negatifnya akan makin banyak dan akhirnya nggak sesuai, cukup menjadi challenge untuk kita. Oke. Itu sih. Oke, lanjut step berikutnya. Nah, tadi kan kita udah jelasin ya. Sekarang gimana sih hidupnya product manager? Seharian berdua product manager itu gimana? Lanjut Bapak Idam. Nah, ini kalau sebagai junior product manager ada 3 hal nih yang udah aku ini. Yang pertama, pusing karena decoding stakeholders ini kebutuhannya apa sih, kita nyari informasi, kita ngobrol sama masing-masing shareholders, stakeholders, mikirin ini harus bikinnya gimana, ini kebutuhannya gimana ya gitu kan. Terus harus ngejagain tim development gimana biar sesuai. Harus ibaratnya kita pegang nih lehernya nih, baca nih dokumentasinya gitu kan. Dan jangan sampai apa yang di develop itu tidak sesuai sama apa yang sudah kita align gitu loh, apa yang sudah kita sama-sama make sure gitu semuanya. Terus juga ini yang kedua, ini PM baru misalnya dia baru masuk, baru jadi PM gitu kan, belajar prioritas nih, udah kayak nyari jarum, kayak nyari sendal di masjid kalau pulang Jumatan gitu, kayak udah semua kesebar, harus nyari satu-satu gitu kan. Nah ini kepusingannya sebuah product manager. Ini baru engineer. Untuk sebagai mid levelnya, bisa slide berikutnya. Next slide Bapak Idam. Oke. Nah, ini kalau kerja mid nih kayak gini nih. Ngejagain sehingga apa yang mau kita develop itu harus sesuai dari sudah kita analisa, kita strategi. Jangan sampai kita udah bikin analisa, kita sudah bikin strateginya, terus tiba-tiba ada kebutuhan mendadak gitu, kayak nggak dulu deh gitu. Harus setiap hari pekerjaan seperti itu. Termasuk juga ketika sprint, kita kan biasa kita pakai agile ya, jadi ada namanya sprint. Nah itu tuh sebuah challenge tuh kalau misalnya ada hal mendadak, ada hal yang urgent tiba-tiba kayak besok harus jadi, lusa harus jadi. Kalau udah nggak bisa nggak duluin, itu kita berasa jadi kayak Indiana Jones sih, mau gabungin
artifak gitu kayak ini akan meledak nih tiap saat, hati-hati gitu kan. Nah itu challenge ya sebagai sebuah mid level, tapi seru sih. Siapa lagi yang nggak mau jadi Indiana Jones? Thank you. Oke, untuk daily life sebagai seorang Bapak Faris Arifin bisa dilanjutkan, Widom? Nah, kalau saya sebagai head of product, biasanya daily life-nya lebih ke seperti ini sih, lebih ke arah kayak, oke tiba-tiba CEO ngelihat kompetitor mau bikin produk baru gitu, atau Di kompetitor. kantor semalam siang malam aduh seharian. Halo, sorry, iya. Apa namanya, di daily life-nya misalnya CEO ngelihat ada kompetitor bikin perusahaan, bikin produk baru, apakah kita tiba-tiba mau nih, bikin aja kayak gitu, ntar dulu nih, kita mesti cek dulu nih semuanya, kita mesti cek dulu ininya, kita mesti cek dulu cost-nya, cek dulu apakah ini worth untuk kita lakukan apa enggak. Ini happens all the time sebagai PM gitu ya, karena ya of course kita selalu pengen ngelihat yang lain bikin apa, kayaknya ini menarik, kita selalu pengen explore many things, but PM nih yang akhirnya ngasih checklist untuk kayak actually kita mesti turun ke bumi nih untuk memikirin impact-nya yang nggak cuma idea doang, tapi actually how to execute that gitu. Sama at the end, daily life-nya adalah memilih gitu. Ada cool customer feature versus monetization features gitu. Kita mau cuan atau kita mau company yang lebih atau kita mau dari sisi customer yang ngelihat kita lebih keren lagi gitu. Karena kadang-kadang kayak misalnya sebuah fitur yang di customer keren, kayak misalnya nih dark mode gitu ya, sebuah fitur yang bikin tampilan di aplikasinya jadi gelap nih kalau malam, atau kalau dark mode di handphone-nya dinyalain gitu. Itu mungkin ya cuma cool customer feature karena sebenarnya nggak ada cuannya sama sekali kan, tapi keren gitu. Tapi compare sama monetization nih yang sebenarnya kita keluarin produk baru atau keluarin fitur baru yang benar-benar bikin company cuan. Which one that I need to choose gitu. So this is basically the headaches yang mungkin setiap hari ya as a PM dilalui nih sebagai seorang head of product. Sembari kita pikirin lagi roadmap ke depannya kita mau ngapain dan segala macam. So itu sih tadi ngelajarin dari Edo ya. Dan terakhir di Broom sendiri seperti apa gitu. That's mungkin kalau dari tadi kita diskusi PM sounds scary ya, tapi at the end of the day we able to deliver our promises and our targets because we are supported by the right team. Jadi kalau to the product management di Broom sendiri seperti apa? Kalau boleh ke next slide, Dam. At the end of the day, sebenarnya Broom, we are lucky to be supported by a strong management team. Jadi me as the product team, with Edo and the rest of the product management team, kita kebantu banget sama the entire circle yang ada di Broom, dari mulai legal, finance, corporate development, business development, operations, sales, dan yang paling kritikal sebenarnya engineering. These people help us to ensure that apapun yang kita mau capai dan apapun direction yang kita mau bawa company-nya, mereka bisa, kita mesti manage mereka, dalam artian kita mesti meyakinkan bahwa these are the right decision forward, and once they do, they will do anything that can help us untuk bisa secure the goals and secure the deliveries together. Product management and product in particular has been in the core of Broom development over the last year, dan hopefully kita akan continually bergerak ke depan bareng dengan tim produk yang very strong, dengan beberapa tips and tricksnya kayak kita selalu start dari MVP, kita start small, kita nggak mikirin idenya adalah bikin aplikasi yang bisa ngelakuin A, B, C, D, E jadi super app. That's noble gitu, tapi how we actually gonna do that in a step-by-step basis, sekaligus kita validate apakah idea kita benar, itu that's something that we need to do. Kita start dari most viable produknya apa nih, ide paling dasarnya itu apa gitu. Pakai Google Sheet deh, nggak masalah gitu. Not everything has to be tagged down from the very beginning. Kita find ideas and find solutions yang bisa immediately kita coba dan try our ideas to cepat ganti dan cepat pivot atau kita cepat benerin. So that's the tips and trick-nya. Jadi mungkin ada 3 tips and trick tadi ya. Start with MVP yang kita lakukan di Broom. Lalu kita always focus on scalability of the product. Setiap kita bikin produk baru, kita nggak cuma mikirin, produknya bisa begini. Dan gimana? Mungkin kita bisa ngejalanin dengan 10 dealer partner. Tapi kalau kita mau jalanin jadi 100 dealer partner gimana? Kalau kita mau 1000 gimana? Apakah kita simply nambah orang? Kan enggak gitu.
people resources ada batasnya, dan we think about how the product and tech can scale this up, can scale our product up, yang itu mesti dipikirin dari pada saat bahkan produk ini masih dalam fase ideation. Dan yang terakhir, of course this is not easy, but we always want to have any decisions that is and iterations driven by data. Jadi kita selalu melihat, data-nya what are our customers saying about our products, so how we should be fixing it, or how do we make iteration from it. Intinya seperti itu sih. So it's a cycle. It's a very hectic. I would say it's a challenging and hectic role. But at the end of the day, I think me shifting, jadi mungkin tadi gue belum share sebelumnya, saya malah background-nya adalah finance, baik sebelumnya saya background-nya adalah corporate finance di corporate development, yang banting setir nih 2 years ago when the pandemic start, banting setir ke Traveloka. Dan I think that was one of my best decisions, I would say, gitu, karena being a product manager, I was able, of course it's tough at the beginning, the first 6 months the learning curve is gonna be steep. But at the end of the day, there's a reason kenapa I think product manager has been one of the highest salary value di market ya, in terms of role yang salary-nya paling mungkin salary rate-nya mungkin paling oke, dan compare dan punya growth yang cukup matang dengan teman-teman dengan tech startup lainnya, karena we are a very highly managed job. We manage a lot of stakeholders, but at the end of the day, it's actually very fulfilling. Sebenarnya itu sih. Gitu. So dari situ I think that's all ya. Dan kalau boleh ke next slide. At the end of the day, kalian cukup dapat gambar do things in our daily lives, dan hopefully even with Broom or not, gitu, it spark interest in you untuk bisa try atau challenge yourself to be a product manager. Gitu. At the end, product manager is always like a backstreet boys and of 4 years old kan. Tell me why, and karena kita always check every ideas before actually we make that happen. Gitu sih. I think that's all from us ya. Thank you. Free kalau ada yang mau bertanya ya. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Jadi kita lebih tahu banyak tentang product manager sebagai komunikator untuk pengembangan produk, dan kita juga jadi tahu lebih banyak tentang career ladder di product management, mulai dari product analyst sampai head of product. Terima kasih Kak Edo, Kak Faris, dan juga Kak Idam untuk pemaparan materinya yang insightful. Selanjutnya kita akan memasuki Q&A session. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Edo dan Kak Faris, saya persilakan. Untuk bertanya bisa dengan cara raise hand dan kemudian open mic dan open cam, atau juga bisa langsung melalui chat box. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini ada dari Sinta Leila. Apa saja kendala-kendala yang pernah dialami oleh project manager dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan dijawab, Kak. Oke. Mungkin gue dulu yang jawab ya, buat di pertanyaan pertama. Thank you Sinta ya udah nanya, dan ya ini kendala sebenarnya I would say kendala adalah hal yang kita alami setiap hari ya. Sebenarnya kendala paling utama adalah kita dipepet di dua sisi. Jadi kita kepepet dari atau dari manajemen yang tiba-tiba mau melakukan A-nya ini absolut, timeline-nya sebulan ke depan harus jadi, gitu. Dimana something yang kita, waduh, ini nggak mungkin sih ngerjainnya sebulan, gitu. So, what we gonna do adalah sebenarnya at the end we take a step back dulu dan try to validate the ideas by ourselves dulu, at least for the first 2 or 3 days biasanya. Kita validate, bener nggak sih idenya make sense? What are the things necessary? What are the building blocks? Kalau ibaratnya kita tiba-tiba disuruh bangun rumah, gitu. Ayo kamu dalam sebulan bangun rumah, gitu. Untuk bisa bangun rumah, apa aja sih yang diperluin? Kita perlu fondasinya, kita perlu semen, kita perlu besi, kita perlu kelistrikan, kita perlu jalur pipa air. Dan yang kita tentuin dulu yang pertama. Setelah udah jadi, udah ngobrol sama engineer kita udah tahu mau apa, dan kita possible nggak kita untuk melakukan hal gitu. Dengan engineer yang ada sekarang, misalnya kita punya 10 engineer,
untuk bisa ngerjain sebulan possible nggak? Ada sacrifices yang kita mesti lakukan nggak? Resikonya apa terhadap produk sekarang yang lagi on mesti didetermine, dan kalau ternyata emang resources-nya kurang, hire kayak consultant atau external vendor nih untuk bantuin kita for this specific projects. Gitu sih. At the end of the day, kendalanya biasanya always a high requirement with a very short time, dan cara ngatasinnya adalah kita coba cari tahu dulu ini sebenarnya maunya apa, produknya maunya dibuat seperti apa, dan what are the building blocks needed dari situ gitu. Perlunya oke, kalau mau bikin A perlunya apa aja, dan kalau kita udah punya dua informasi itu, it's easier for us untuk bisa tahu oke, berapa waktunya cukup apa enggak, atau do we need additional resources yang diperlukan untuk bisa ngerjain itu on time, atau bahkan ya emang nggak bisa nih sebulan, harus maksimum ngerjainnya 2 bulan. Compromises happens karena kita udah punya datanya, dan datanya mesti kita kumpulin dulu sih gitu, data untuk tadi ya, apa aja yang dibutuhin untuk kita buat si produk tersebut. Kurang lebih itu sih. Dan aku udah cukup sangat panjang ya jelasin Bapak Faris, dan cukup holistik, cukup jelas semuanya. Udah kendala-kendala kita alamin tuh sebenarnya ada satu lagi sih di dalam ini ya, kebutuhan ini ya, kebutuhan yang urgent mendadak tiba-tiba harus jadi besok gitu. Tapi udah jelasin semua cara handle-nya sama. Kita pikir dulu, kita step back lagi, kita analisa lagi, kita bikin strategi lagi, kita susun lagi prioritasnya ulang, apakah ini urgent apa enggak, apakah ini bisa kita handle apa enggak, baru balik lagi. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak Faris dan Kak Edo, pertanyaan sudah terjawab. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bakhtiar Mardiansyah yang sudah raise hand, silakan. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bakhtiar. Jadi seperti yang disinggung sama Kak Faris Arifin tadi, apabila in case kita develop suatu ide, terus ide tersebut ternyata nggak sesuai gini sama yang ada di masyarakat itu, maka kita harus menerima feedback itu kan. Nah, itu berarti kita juga harus kembali lagi ke cycle sebelumnya seorang PM gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau in case suatu perusahaannya itu memiliki KPI yang ketat seperti itu bagaimana seorang PM itu nangani hal tersebut gitu. Terima kasih. Baik, silakan Kak Faris dan Kak Edo untuk menjawab pertanyaannya. I see. Thank you, Bakhtiar, pertanyaan. I think it's a good question ya. Ya, jadi mungkin ini of course happens, dan apa namanya, ini sebenarnya jadi bagian dari three-way communication yang tadi aku mention gitu ya. At the end, biasanya KPI itu kan datang dari executive customer feedback yang mengakibatkan kita mesti nih produknya dan ada geser, ya we have to compromise bahwa itu harus dilakukan. PM yang tanggung jawab nih untuk bisa diskusi sama leadership di atasnya gitu, untuk find the ideas bahwa look ini nggak bisa gitu, oh ini ternyata ada ini ada customer feedback yang mengakibatkan kita tuh harus begini, impact-nya adalah A, potential loss di revenue-nya mungkin akan B, tapi at the end kita malah justru bisa dapetin hati si customer, yang mana customer ini berpeluang untuk bisa datengin ke customer berikutnya gitu misalnya. In that case ya we have to present everything on a data point basis, sehingga our recommendation is justifiable sih sebenarnya gitu, bisa dipertanggungjawabkan, dan akhirnya harusnya kalau kita bisa bawa reasoningnya dengan tepat, harusnya manajemen ngerti sih dan bisa nge-adjust tadi ya target KPI-nya. But in a sense kalau ternyata memang udah kita kasih datanya semua lengkap gitu, tapi kata manajemen nggak bisa gitu, emang dari investor kita harus melakukan ini, then this needs to be set aside. Ya bisa decide gitu, mau nggak mau. Tapi mungkin kita bisa akalin dengan cara, ternyata customer feedback-nya adalah prosesnya agak lama, atau proses approval-nya misalnya approval sebuah hal nih terlalu lama. Then how we gonna do? Mungkin ada manual things nih yang kita bisa lakukan. Jadi kita bisa collaborate sama tim ops untuk bisa handle komplainnya si customer tersebut untuk bisa di-handle manually. Jadi nggak ngorbanin technical development yang emang udah dijadwalin sebelumnya. Jadi find compromises lah istilahnya gitu. At the end of the day, as a company kita mesti jalan di satu direction yang sama ya, dan as long as we can present the right data, the right reasoning behind our proposals,
harusnya manajemen akan ngerti. Tapi kalau nggak pun, ya we need to take it and move on. Baik Kak, terima kasih banyak Kak informasinya. Thank you. Hopefully menjawab ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Salsabila, yaitu bagaimana strategi untuk mencari inspirasi terbaru bagi product manager. Baik, silakan Kak Faris dan Kak Edo. Oke, paling sebenarnya untuk Coba, inspirasi terbaru bagi product manager ya. Inspirasi dalam hal apa? Apakah inspirasi untuk bikin produk baru atau inspirasi dalam hal apa nih? Karena ketika kita bikin produk baru, kita nggak cuma nyari inspirasi dari luar, tapi kita juga harus lihat analisis lagi kebutuhannya apa. Kenapa kita harus bikin? Apakah ada dorongan untuk membuat itu? Apakah ada keperluan membuat itu? Atau enggak? Kalau misalnya nyari inspirasi, berarti kemungkinan kita mau bikin sesuatu yang tidak ada apakah tidak ada dorongannya? Apakah tidak ada kebutuhannya? Kalau emang nggak ada dorongan, tidak ada kebutuhan, apa keperluannya kita bikin? Apakah untuk beautify kita punya services sehingga jadi lebih baik, tapi cuma dalam sisi tampilan lah mungkin ya, tapi nggak ada kebutuhan secara umum. Atau mungkin maksudnya Salsabila, inspirasi ketika kita mau bikin produk, tapi nggak ada, belum tahu nih realisasinya seperti apa. Kalau misalnya yang pertama tadi kan emang belum, kalau emang tidak ada kebutuhannya, menurut kita harus analisa lagi. Kalau emang tidak urgent, tidak prioritas, kita bisa ngatur lagi prioritization-nya. Apakah berarti nggak kita hold dulu, atau kita cari dulu kepentingannya, kita cari dulu kebutuhannya, sehingga tim juga nggak cuma bikin yang nice to have doang, tapi juga bikin emang must have dan ada added value-nya ketika dibikin. Tapi kalau misalnya nih pertanyaan nih Salsabila tadi, inspirasi ketika kita mau bikin produk, kita mau ada kebutuhannya, ada keperluannya, tapi kita belum tahu gimana sih how to realize it gitu. Kita masih nyari inspirasi nih untuk bikinnya gimana ya, untuk bikin itu menjadi sebuah nyata. Nah, kita balik lagi, kita harus mikir, kita harus lihat, kita harus analisa kebutuhannya apa sih, usernya siapa sih. Sekarang ini apakah ini emang produk yang baru banget, atau sebenarnya dia sudah ada tapi dalam bentuk manual, lalu mau kita bikin jadi sebuah sistem otomatis, atau emang bentuknya dari awalnya apa nih gitu. Sehingga kan kita bisa tahu tuh kebutuhannya gimana, kita tahu keperluannya apa, kita tahu usernya siapa aja. Nah dari situ kita bisa ngobrol, kita bakal diskusi lagi sama teman-teman, kita diskusi sama eksternal, kita diskusi sama divisi-divisi yang terkait buat tahu. Berarti untuk kebutuhan seperti ini, data-data untuk menghasilkan data seperti itu, apa aja yang mau kita munculin, apa aja, gimana flow-nya, gimana journey-nya, begitu. Mungkin dari Bapak Faris ada yang mau tambahin? Ini mungkin simple-nya sebenarnya kayak pas dulu mungkin gue di Traveloka ya. Jadi setiap bulan tuh biasanya kita ada product management session di mana seluruh PM-nya di tim gue waktu itu di accommodation ngumpul, terus kita diskusi mengenai inspirasi dari OTA lain. Ya, sesimpel kayak kita browsing, ngeliatin, kita sesimpel kayak kita, sorry. Sesimpel kayak misalnya kita diskusi sama kita ngelihat kompetitor yang A bikin produk apa sih gitu, ada fitur apa sih yang menarik gitu. Jangan-jangan fitur ini bisa kita contek nih, dan kalau dicontek bisa kita enhance ya. Masalahnya apa nih di dalam fitur itu yang mengakibatkan fiturnya di tim sebelah nggak works gitu, sehingga pas kita replicate kita pasti agak hati-hati gitu sih. Sesimpel untuk ngelihat produknya kompetitor is actually a very good way untuk dapetin inspirasi, karena kadang-kadang ya kita nggak kepikiran atau kompetitor yang di negara lain punya permasalahan yang berbeda yang mungkin di kita belum dapat masalah tersebut, sehingga wah menarik nih, bisa kita contek dan bisa kita aplikasikan buat Indonesian market gitu sih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Echala Cantika, yaitu kalau in practice nih, bukan in teori, terutama realitanya di Broom.id, apa yang kakak lakukan kalau users needs itu nggak align sama business objektifnya? Nah, silakan dijawab Kak Edo dan Kak Faris. Oke, kalau user needs nggak align sama business objective, at the end of the day sebenarnya kita mesti validate nih user needs-nya impactful apa enggak.
impacting ke dia doang, 1 user, atau 10 user, atau seluruh user. Kalau memang seluruh user, impact-nya apa? Impact-nya bisa menggagalkan dia untuk melakukan transaksinya, atau sebenarnya impact-nya cuma good to see aja, kayak tadi yang gue bilang, kayak dark mode nih. Ini impacting ke semua user, tapi cuma jadi tampilannya lebih cakep aja gitu. Kalau memang ini yang nggak align sama business objective-nya, which is of course as a company, business objective kita adalah making the most transaction, biasanya kita take into a backlog sih jatuhnya gitu. Jadi kita taruh itu sebagai technical debt, hutang tech lah ya yang nggak kita develop sampai memang kita punya resources yang available nih untuk develop itu. Karena then as a PM kita mesti understand prioritization sih, mana yang memang bisa create impact dan align sama our business objective selama nggak merugikan si customer dan tidak membuat customer ini tidak bisa melakukan transaksi, akan dapat prioritasasi yang lebih rendah pastinya gitu. Jadi at the end mesti balik lagi impact-nya segede apa ke customer-nya dan impact-nya dan apakah affecting ke semua customer apa enggak. Dan at the end business objectives usually one, but kita bukan simply kayak enggak oke, berarti nggak kita kerjain ya, enggak sih, biasanya kita akan Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari yang Novi Fitriani yang sudah raise hand, silakan untuk Novi. Halo, selamat sore, terima kasih kesempatannya. Halo Mas Faris dan Mas Edo, izin bertanya, untuk menjadi seorang PM itu biasanya apa yang harus dilakukan untuk mengetahui customer needs biar produk yang kita develop itu benar-benar sesuai dengan customer needs. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjadi seorang PM itu kita harus bisa menguasai software apa aja sih, atau enggak tools apa aja yang biasanya digunakan untuk mensupport kerjanya seorang PM. Terima kasih. Oke, thank you Novi, good question ya. Jadi kalau yang sorry tadi boleh diulang nggak yang pertama tadi ya, biar aku nggak salah tangkap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa aja teknik yang biasa dilakukan oleh PM untuk mengetahui customer needs? Oh, ya. Oke. Kalau untuk biar tahu customer needs, biasanya cuma satu sih tekniknya adalah research. At the end of the day, kita harus melakukan research dulu nih untuk tahu sebenarnya benar nggak sih solusi yang kita buat sesuai sama customer needs-nya apa enggak. Terkadang tuh yang paling gampang dilakukan adalah kita jump to conclusion kan. Oh, masalahnya adalah nggak bisa ke masjid karena nggak ada sandal. Ya udah, solusinya adalah beli sandal. Padahal sebenarnya kita nggak mikirin apakah iya sandal hal yang terbaik untuk ke masjid gitu. Apakah ada sepatu, apakah ada bakiyat, apakah ada apa gitu. Sebenarnya banyak hal nih yang bisa dipikirin. Dan the only way for us untuk kita validate itu adalah research. Research-nya bisa berbagai macam nih. Dari mulai kalau kita baru mulai gitu ya, saat di Broom pertama kali gitu, I understand dulu before I join, risetnya adalah ya kita beneran datang ke door to door ke showroom terus kita tanya satu-satu, Bapak butuhnya apa ya? Terus kayak apa sih tools yang bisa memudahkan Bapak untuk bisa melakukan bisnis gitu? Apakah Bapak punya masalah uang nih, masalah keuangan yang datang dari mobil yang mungkin susah nih kejualnya gitu. We validate that directly to the customers gitu. Yang mungkin kalau baru kecil skalanya gitu, kalau nanti makin gede, skalanya udah yang kayak mungkin jadi kayak FGD gitu ya. Kita kumpulin beberapa customer kita jadi satu untuk validate our ideas. Atau mungkin sekalian market research barengan sama mungkin kalau Broom biasanya kita partnership sama market research company untuk ngebantu kita gather real insights dari lapangan gitu sih. But crucially untuk bisa tahu idenya kira-kira akan work apa enggak, kita nggak akan tahu sampai kita nanya langsung sih ke customer, and hence we do the research. Itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tools ya, Edo nanti mungkin bisa nambahin kalau yang terkait tools. Tapi for me, yang jumping dari yang nggak tahu produk apa-apa, I don't have any IT background, gue nggak bisa ngoding gitu. The only way gue tahu tentang komputer adalah ya kerja aja gitu. I don't know how to build an app. Toolsnya at the end PM tuh cuma butuh tools buat nyatet,
sama tools buat nge-ensure bahwa ngecatat semua progress dari catat meeting notes dan catat progress dari sebuah project sih udah sampai mana. Toolsnya macam-macam, sesimpel dari kita mulai dulu adalah aku cuma pakai Google Docs sama Google Sheet aja. At the end, setiap mau ada project, we write everything di dalam Google Docs untuk ensuring semua hal terkait project itu ada di dalam Docs-nya. Setiap meeting kita taruh di situ, terus untuk tracking the progress dan juga ngelihat stream yang lebih detail, kita pakai Google Sheet. Bisa sesimpel itu. Atau some of my friends juga pakai beberapa tools yang kayak Notion untuk nyatetnya supaya bisa kelihatan langsung Gantt chartnya seperti apa. Atau for me, I like to write, saya pakai jurnal atau mungkin kayak pakai iPad mini, terus tulis-tulis saja sebenarnya dari situ dan making ideas atau making diagrams, making ideation dari situ. Tools untuk kayak malah tools yang kayak buat technicalnya gitu, malah gue nggak pernah pegang sih. It's always in the engineer side, but yang kita tools yang lebih kita involve adalah anything yang bisa ngebantu kita untuk tracking progress dari sebuah project sampai mana, and itu usually beda-beda sih tiap orang gitu. Edo mungkin mau nambahin ya, Edo mungkin lebih banyak background di sisi tech ya. Gitu. Sebenarnya untuk sisi tech sendiri kita tools ya tadi sebagai kata Faris, kita nggak butuh banyak tools untuk teksnya karena kita kan tidak untuk codingannya kan, kita nggak pegang codingannya. Yang kita butuhkan adalah tools untuk membaca codingannya, untuk ngebaca biasa dokumentasinya, which itu bisa cukup PDF atau mungkin dalam bentuk Word atau mungkin dalam bentuk website biasanya sekarang dokumentasi gitu kan, tinggal baca doang. Terus yang paling dibutuhkan juga selain itu, selain Docs, Words, dan Sheets, yang pertama tools untuk komunikasi. Nah biasanya itu juga tergantung perusahaan sendiri. Perusahaannya komunikasi pakai apa nih? Apa ada yang pakai Slack, ada yang pakai WhatsApp mungkin, ada yang perusahaan pakai Microsoft Teams. Kalau kita sendiri di Broom kita pakai Slack ya untuk semuanya, untuk komunikasi. Jadi kita bisa nge-trace semua, ngedata semua, dan ada ngelihat nih masing-masing tim, masing-masing divisi, sehingga nggak berantakan juga komunikasi untuk tiap produk, tiap mau develop sesuatu tuh jelas gitu. Terus paling juga selain itu kita butuh untuk product management, biasa untuk tracking development-nya, untuk tracking dalam ketika kita lagi one iteration development itu kayak gimana. Biasanya kita pakai biasanya sih company itu menggunakan project management tool. Ada Asana, ada namanya ClickUp, ada Trello, ya itu tapi cuma untuk pencatatan sebenarnya, balik lagi. Kalau itu mau pakai Google Sheet atau mau pakai Excel juga bisa sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya tools khusus nggak ada. Yeah, the tools doesn't define you, the way you use the tools matters. Gitu sih. Ya, terima kasih Mas Faris dan Mas Ede. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Tahira. Ini menurut kakak, apakah posisi product manager akan bisa digantikan oleh teknologi terbaru di masa depan nanti? Misalnya menggunakan artificial intelligence. Silakan Kak. I would say it's gonna be tricky ya, dan I would say mungkin junior levelnya mungkin bisa di replace, tapi for the entire product management role harusnya enggak sih. At the end of the day, product human at least in this stage ya, manusia sih yang bisa nge-define dan nge-quantify multiple inputs and multiple variables to make a good decisions. Kadang-kadang AI mungkin cuma bisa nge-determine A, B, C dari variabel yang kelihatan, tapi kadang-kadang it still needs human touch untuk nge-bikin decisions untuk variabel yang nggak kelihatan. Kayak misalnya and AI might say bahwa ayo kita bisnisnya adalah bisnis rokok aja gitu, but ya kalau orang yang nggak believe tentang rokok ya nggak akan perlu dilakuin. Maaf Kak, koneksinya terputus. Oh, halo. Halo, udah dengar sekarang? Sudah Kak. Sudah. Oh, Oke, sorry. Iya, at the end mungkin to concise, I think
takes time dan mungkin nggak akan replace sama artificial karena it's still need a human touch untuk making humans dan it's product management is going to be seen for quite some time. Ada lagi? Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, ada dari Muhammad Halo. Isa. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, ada yang dari Muhammad Isa, yaitu aku izin bertanya Kak, hal ini mungkin sekaligus sharing pengalaman kakak-kakak, dan mungkin tadi sempat Kak Faris singgung terkait banting setir untuk terjun di product manager dengan background yang tidak berhubungan itu, kira-kira tantangannya seperti apa saja, dan hal apa saja yang harus dilakukan untuk menguatkan keputusan buat terjun di bidang ini. Terima kasih Kak. Gitu. Silakan Kak Faris. Coba dulu mau jawab. Oh, gue dulu, ya udah. Tadi gue mention kan ya, gue banting setir untuk terjun di product manager dengan background yang nggak berhubungan. Tantangannya, of course, gue nggak tahu apa-apa. Jadi the first 6 months in back then was in Traveloka. I was quite shocked dengan culture yang begitu fast paced, dengan teman-teman yang begitu highly functional semua, gitu, yang ambitious semua, gitu, yang dan at the end kita di-expect untuk langsung kecemplung ke suatu posisi yang mungkin kita nggak familiar, langsung ketemu sama engineer yang kita nggak ngerti ini ngomongin apa sih, nih engineer-nya tiba-tiba minta, gimana caranya lu supaya di sprint ini lu bisa masukin berapa story point, what are that? Kan back then aku nggak ngerti sama sekali. So tantangannya banyak karena learning curve-nya tinggi, tapi the one thing that I do adalah sebenarnya be humble aja sih gitu. I realize myself that I don't have that capability yet. So whenever I meet the person in the team, gue selalu bilang kayak tolong bimbing gue ya gitu. I don't have any experience on this yet. Dan tolong dibantu kalau misalnya mohon maaf pertanyaan saya agak-agak dasar atau agak-agak amatir lah ceritanya. Gitu. Dan thankfully di Traveloka dulu has been a very apa ya, a helpful environment, teman-temannya saling membantu dan saling menguatkan semua lah ya kasarnya gitu. Jadi in the right environment, I was able to find the balance dan find the learnings juga. Nggak ragu, bahkan kadang-kadang gue suka kayak sama PM yang lain, tolong dong stay a little bit longer after the meeting, gue mau nanya, tadi itu meetingnya tentang apa sih gitu, tentang yang sesuatu yang gue nggak ngerti sebelumnya. So, be humble dan jangan ragu untuk nanya ya, kalau memang ternyata udah kecemplung gitu, karena at the end, product management tuh nggak ada, menurut gue, ya mungkin ada course-nya, tapi at the end, kita memang harus nyemplung sih untuk bisa understand what are the tasks and challenges, karena masing-masing company beda, masing-masing perusahaan culture dan technical knowledge-nya juga mungkin berbeda. Jadi dia memang harus dicemplungin, dan being humble at the start, terutama buat yang shifting dari karir berbeda, I think it's necessary sih untuk kita juga tahu limit kita di mana, dan people are willing jadinya to help. Jadi kalau kita sotoy kan juga orang males kan ya untuk bisa dengerin gitu. Dan at the end yang bisa menguatkan yang pasti tell your spouse atau siapapun yang jadi pasanganmu bahwa whenever you jump into a product management career, it will take a lot of your time. You will have a longer night than usual untuk bisa learning and catching up to the others. Dan pastikan pasanganmu mengerti gitu. Thankfully, my wife waktu itu ngerti dengan challenges yang akan gue hadapin, dan akhirnya itu the longer hours actually paid off, dan kita I managed to climb up the ladder lah. Gitu. Jadi jangan ragu, prepare-nya adalah jangan ragu, ensure bahwa ya you want to learn, pastiin bahwa lu memang punya drive yang cukup untuk bisa learn, karena learning curve-nya akan cukup steep, but know bahwa di akhirnya everything is gonna be worth sih harusnya gitu, dan if that's what you're looking for gitu, harusnya make compromises, dan at the end of the day keep learning sih. Even sampai sekarang pun gue masih learning juga, dan masih belajar dan menyerap dari nggak cuma dari teman-teman yang ada di Broom, tapi dari PM di luar sana.
Jadi itu sih, ya, I think my insights. Hopefully menjawab ya. Baik, terima kasih untuk sharing-sharingnya Kak Faris dan juga Kak Edo, dan juga terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Teman-teman yuk terus pantau sosial media CDC UI untuk mendapat info lowongan terbaru dari broom.id, atau kalian juga bisa nih langsung follow IG-nya broom.id, yaitu broom.idn. Baik, untuk informasi selanjutnya mengenai internship program akan dikirimkan via email pada tanggal 10 Oktober 2022. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih untuk pembagian voucher OVO atau GoPay untuk penanya di webinar ini. Jadi karena ada 7 penanya, maka 7 penanya tersebut masing-masing akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar 50.000. Baik, untuk 7 penanya tersebut adalah Shinta Leila, Bakhtiar Mardiansyah, Salsabila, Echa Lacantika, Novi Fitriani, Tahira Safrina, dan Muhammad Isa. Untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan, silakan mengirimkan nomor OVO atau GoPay-nya kepada admin di grup webinar. Baik. Selamat ya untuk teman-teman yang sudah beruntung mendapatkan voucher saldo OVO atau GoPay dari broom.id. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar ini. Semoga sukses selalu. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you. Terima kasih Kak. Thank you, thank you. Terima kasih semuanya. Banyak semuanya. Ya.